Ya, baik. Shalom semuanya. Ya, pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu, bersyukur Tuhan oleh anugerah-Mu, kami masih ada dan hidup sampai hari ini. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon, mari Engkau memberkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Buka hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti kehendak-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan berdoa. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada siang ini yang saya pilih dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-18, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul, pasal 18, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Paulus di Korintus. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Demikian firman Tuhan. Tentu yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga yang melakukannya dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini saya memberikan tema, Anda tidak sendiri. Ya, dari firman Tuhan ini saya memberikan tema, Anda tidak sendiri, atau You are not alone. Ungkapan Anda tidak sendiri, atau You are not alone, berarti ada satu orang atau ada satu pribadi yang bersamamu. Ada satu orang atau ada satu pribadi yang bersama-sama kita dalam setiap pelayanan kita. Dalam melayani Tuhan, tentunya kita akan diperhadapkan dengan berbagai masalah, berbagai tantangan, berbagai persoalan yang terkadang membawa kita hingga ada pada titik di mana kita merasa bahwa kita tidak mampu. Kita merasa bahwa kita sendirian, dan dalam kesendirian kita itu terkadang kita juga akan bertanya-tanya, di mana sih Tuhan itu? Saya di sini, saya sudah melayani dengan sungguh-sungguh, tetapi Dia mengizinkan hal ini terjadi dan sepertinya melampaui batas kemampuan saya. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18 ayat 9 hingga ayat yang ke-10, kita akan belajar bahwa kita tidak sendiri. Kita akan belajar bahwa kita tidak sendiri dalam melayani Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini ditulis oleh Lukas pada kira-kira tahun 60 sampai 61 Masehi di Roma, yang ditujukan kepada Theophilus, di mana tujuan penulisan kitab ini yaitu untuk menjelaskan dengan Injil Lukas kemajuan yang diarahkan secara tertib dari pesan kerajaan orang Yahudi ke orang non-Yahudi. Artinya firman Tuhan ini ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana Injil disebarluaskan atau bagaimana kemajuan Injil dari orang Yahudi kepada orang non-Yahudi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Yeremia pasal 1 ayat 8 juga, Tuhan berfirman kepada Yeremia ketika dia dipanggil dan diutus agar pergi menyampaikan firman-Nya, supaya dia jangan takut, sebab Tuhan menyertai dia, sebab Tuhan ada bersama dengan dia. Sebagaimana ia berfirman juga kepada Paulus, supaya dia jangan takut, dia jangan gentar, dia jangan diam, tetapi terus memberitakan firman-Nya, sebab dia menyertainya, sebab Tuhan ada bersama dia. Tuhan berfirman kepada Rasul Paulus dalam suatu penglihatan ketika ia berada di Korintus, di rumah seseorang bernama Titius Justus, di mana
Titius Justus ini juga adalah seorang yang beribadah kepada Allah, yang mana rumahnya itu dekat dengan rumah ibadah. Rumahnya itu berdampingan dengan rumah ibadah. Nah, pada awalnya Paulus ini tinggal bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla, tetapi karena ia dimusuhi oleh orang-orang Yahudi, sehingga ia pindah ke rumah Titius Justus ini. Ya, kita bisa melihat hal ini di ayat-ayat sebelumnya, yaitu di pasal yang ke-18, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Lalu setelah mendapat penglihatan tersebut, Rasul Paulus tetap tinggal di situ selama 6 bulan. Dan di sana dia mengajarkan firman Allah. Hingga saat di mana ia dilawan oleh orang-orang Yahudi dan membawanya ke pengadilan ketika Galio menjadi gubernur di tempat itu, yaitu di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 hingga Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui peristiwa ini kita akan belajar bahwa kita tidak sendiri dalam melayani Tuhan. Juga kita akan belajar apa sih yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa kita tidak sendiri dan mengapa kita harus melakukan hal tersebut. Ya, ada 2 poin yang akan kita pelajari, yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu yang pertama, terus memberitakan firman, jangan takut, jangan diam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini mengungkapkan perasaan yang dialami oleh Rasul Paulus sebagai manusia, yaitu dia mengalami ketakutan ketika orang-orang Yahudi membenci dia. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada dia dalam suatu penglihatan supaya dia jangan takut, supaya dia jangan diam ketika dia menghadapi persoalan, ketika dia menghadapi tantangan dalam pelayanannya di Korintus. Jangan gentar, jangan khawatir, dan jangan berhenti berbicara tentang Yesus. Justru dalam situasi seperti itu, ia harus terus memberitakan firman Tuhan. Artinya, jangan sampai masalah, jangan sampai tantangan dalam pelayanan membuat Paulus untuk berhenti melayani Tuhan. Dalam firman Tuhan ini menggunakan kata terus memberitakan firman Tuhan. Kata terus berarti itu menunjukkan sebuah proses yang tiada henti-hentinya. Suatu proses yang terus berlanjut, terus berkesinambungan. Dan walaupun banyak masalah yang harus dihadapi oleh Paulus, tetapi ada jiwa yang dimenangkan. Ada jiwa yang dimenangkan, yaitu keluarga dari Krispus. Keluarga dari Krispus bersama seisi rumahnya dimenangkan. Di mana Krispus ini adalah seorang kepala rumah ibadat. Jadi dari situ kita belajar bahwa itu menunjukkan bahwa firman Tuhan yang kita sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jika kita sungguh-sungguh menyampaikan firman Tuhan, maka akan ada hasilnya, akan ada buah, yaitu jiwa yang dimenangkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya yang melayani Tuhan. Sadar ataupun tidak, kita juga terkadang akan mengalami hal seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Banyak tantangan, banyak persoalan, banyak masalah akan selalu ada, akan selalu datang, selalu berganti, tetapi belum tentu sama persis seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Sehingga Tuhan harus berfirman kepada kita melalui penglihatan, dan pada akhirnya kita juga dibawa ke pengadilan. Tidak seperti itu, tidak akan sama persis. Tetapi hal-hal seperti penolakan, diremehkan, dijauhi, diasingkan akan selalu ada, akan selalu datang, dan itu bisa dari keluarga, tetapi juga bisa dari teman kita. Misalnya dari keluarga, kita pasti akan mengalami penolakan, kita akan diremehkan. Mungkin orang yang lebih umur daripada kita akan mengatakan, kamu masih anak kecil, kamu baru pergi belajar beberapa tahun di sana, kamu yang mau datang ngajarin saya. Kita terkadang akan menemui hal seperti itu. Atau juga dari teman-teman kita, mereka akan cenderung untuk mengatakan bahwa sudah, jangan terlalu sok-sok suci, kita itu sama-sama pendosa kok. Hal tersebut yang kita hadapi, hal-hal seperti itu,
terkadang akan membuat kita untuk merasa takut. Hal tersebut akan membuat kita merasa segan untuk menyampaikan tentang firman Tuhan. Bahkan bisa saja kita merasa bahwa Tuhan tidak menyertai kita dalam pelayanan kita. Kalau dia menyertai kita, mengapa dia membiarkan kita mengalami penolakan? Mengapa dia membiarkan kita diasingkan oleh teman-teman kita? Tetapi dalam firman Tuhan ini, Tuhan memerintahkan supaya kita tidak boleh diam, kita tidak boleh berhenti ketika kita menghadapi masalah maupun persoalan dalam melayaninya. Tetapi dalam situasi seperti itu, kita harus terus memberitakan firman-Nya. Kita harus terus memberitakan bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Di dalam Dia dan melaluinya ada keselamatan kekal. Yang harus kita beritakan adalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita akan memiliki keselamatan kekal, hidup yang kekal. Ketika kita mau membuka hati kita, percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan ketika kita mau untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, pastinya ada jiwa yang dimenangkan dalam setiap pelayanan kita. Yaitu poinnya yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Lalu poinnya yang kedua yang harus kita pelajari, mengapa kita harus terus memberitakan firman Tuhan ketika kita menghadapi setiap persoalan yang ada, yaitu bahwa ada janji yang memastikan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janji Tuhan adalah janji yang pasti. Janji Tuhan itu ya dan amin. Itulah yang menjadi alasan mengapa Rasul Paulus tidak boleh diam. Itulah yang menjadi alasan mengapa Rasul Paulus tidak boleh takut ketika menghadapi persoalan yang dialaminya di Korintus. Tetapi dia harus terus memberitakan firman-Nya. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan tidak berjanji dia akan mengutus orang lain, dia akan mengutus malaikat untuk terus bersama-sama dengan Paulus. Tetapi dia mengatakan bahwa dia sendiri yang menyertainya. Dia sendiri yang ada bersama-sama dengan Paulus dalam setiap pelayanannya. Hal ini menunjukkan kemahadiran Allah yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Dia hadir dan bersama-sama dengan Paulus dalam setiap pemberitaan firman. Ungkapan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Itu berarti bahwa Tuhan tidak akan membiarkan Paulus dipukul, atau Tuhan tidak akan membiarkan Paulus untuk dipaksa dengan keras untuk melakukan sesuatu yang pada akhirnya itu akan membuat dia untuk berhenti melayani Tuhan. Tetapi ia berjanji bahwa ia akan menyertai Paulus. Itu semua karena umatnya, sesuai dengan firman Tuhan di sini mengatakan bahwa karena ada banyak umatnya di kota itu. Itu berarti bahwa Tuhan mengasihi setiap orang yang ada di kota Korintus. Dan dia merindukan agar mereka diselamatkan melalui pemberitaan Paulus. Jadi walaupun ada orang-orang yang memusuhi Paulus, sehingga ia harus pindah rumah, tetapi Tuhan menyuruhnya untuk tetap memberitakan firman-Nya kepada orang-orang yang ada di kota tersebut. Hal itu mengajarkan kepada Paulus agar jangan sampai dia kehilangan kasih Bapa. Jangan sampai dia kehilangan hati Bapa, yaitu hati yang merindukan pertobatan orang lain hanya karena keadaan lingkungan atau permasalahan yang ia hadapi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks sekarang, janji Tuhan tersebut juga bukan hanya untuk Paulus, tetapi untuk kita juga semua orang-orang percaya yang melayani Tuhan. Itu merupakan hal yang signifikan, hal yang sangat penting. Harus kita ingat, harus kita percayai dalam kehidupan kita bahwa dalam setiap pelayanan kita, Tuhan ada bersama kita. Tuhan selalu menyertai kita. Dia mengasihi semua orang yang berada di tempat di mana kita melayani. Dan dia merindukan agar mereka diselamatkan melalui kita. Jadi, jangan sampai karena persoalan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, misalnya kita dibenci, kita tidak diterima, kita ditolak oleh orang-orang di tempat di mana kita melayani, kita berhenti untuk melayani di situ. Jangan sampai seperti itu. Memang keadaan atau lingkungan di mana kita melayani itu sangat berpengaruh, tetapi jangan sampai hasrat kita, jangan sampai kesungguhan kita dalam melayani Tuhan itu ditentukan dari lingkungan di mana kita berada dan melayani.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kedua poin ini atau melalui firman Tuhan ini, hal yang sangat penting yang harus terus kita ingat, kita lakukan dalam kehidupan kita, bahwa persoalan yang dialami oleh atau dihadapi oleh Rasul Paulus ketika memberitakan firman Tuhan di kota Korintus, kalau secara manusiawi membuat dia merasa sangat takut. Namun dalam situasi tersebut, dalam ketakutannya, Tuhan menguatkan dia. Tuhan memerintahkan dia untuk jangan takut, jangan diam, tetapi terus memberitakan firman-Nya dengan janji bahwa ia selalu menyertai Paulus dalam setiap pelayanan. Ibarat kita ingin membeli suatu barang yang berharga, maka supaya kita jangan takut kalau nantinya barang tersebut mengecewakan, maka harus ada garansinya. Karena mungkin walaupun barang tersebut akan rusak dalam waktu yang dekat, tetapi itu tidak menjadi persoalan karena memang sudah ada garansinya. Begitu juga bagi kita semua orang-orang percaya dalam melayani Tuhan. Akan ada banyak persoalan, akan ada banyak masalah, akan ada banyak tantangan yang datang dan menimpa kita, tetapi dalam situasi tersebut kita harus ingat, jangan takut, jangan diam, jangan merasa bahwa kamu sendirian. Tetapi kita harus terus memberitakan firman-Nya bagi semua orang. Karena semua orang ada di setiap suku, di setiap kaum, dan setiap bahasa di muka bumi ini ada di hati Tuhan. Jadi ingat bahwa ada janji Tuhan yang harus tetap kita ingat, ada janji Tuhan yang harus tetap kita percayai sebagai jaminan dalam pelayanan kita, bahwa Tuhan bersama kita dalam setiap pelayanan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh anugerah-Mu kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami agar firman yang telah kami renungkan bersama-sama kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Dan biarlah dalam setiap kehidupan kami, dalam menghadapi setiap persoalan yang ada, kami terus memberitakan firman-Mu hingga pada akhirnya banyak jiwa dimenangkan, hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini setiap doa dan ungkapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.